Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qami'ud tubyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadi ila rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinika. Amma ba'da. Pada pagi hari ini kita membahas hadis yang ke-11 ya. Kan hadisnya loba oge mau ngaji ya. Bab rojanya bab ke-51. Wa anhu qala, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Berarti kalau sudah kata demi Allah, cek Pangulu Jaya naon, termasuk huruf sumpahnya pangulunya. Laulam tudnibu, seandainya kalian tidak melakukan tudnibu, dosa sama sekali, la dahaballahu bikum, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Di seandainya manusia di dunia ini tidak ada yang melakukan dosa sama sekali, wala ja'a biqaumin yudhnibun, kemudian Allah menggantikan dengan kaum yang lain yang berbuat dosa. Kan bisa gitu ya hadisnya. Fayastaghfirunallaha ta'ala, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fayaghfiru lahum, maka Allah akan mengampuni mereka. Nah, kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna, fi ahsani taqwim. Sempurna manusia, sempurnanya kenapa? Karena manusia itu diberikan akal dan juga diberikan nafsu. Nah, di antara dua ini Allah menguji manusia dengan hawa nafsu, dan juga Allah menguji manusia dengan sebuah kelemahan. Apa itu nafsu? Di dalam surah Yusuf ayat 53, surat Yusuf adalah surat ke-12. Allah menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, innan nafsa la ammaratun bisu, kata Allah, bahwa sesungguhnya nafsu itu adalah selalu mendorong kalian kepada bisu, kejahatan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu itu diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi manusia memiliki punya potensi akan berbuat jahat dan juga akan berbuat kebaikan. Karena pada dasar nafsu itu adalah bisu, didorong oleh sebuah kejahatan. Kan kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin,
dikatakan oleh beliau bahwa nafsu itu adalah quwwatun fil insan. Jadi kekuatan yang ada dalam diri manusia, nah itulah nafsu. Jadi sesuatu yang kuat yang terdapat di dalam jiwa manusia, tajma'u baina syahwat wal ghadab, dihimpun, berkumpul antara syahwat dan amarah. Nah, berarti lamun di dalam diri orang aya sebuah amarah, maka itu terdapat sebuah nafsu di dalam jiwa kita. Fa'ing utliqat, dan apabila ia dilepaskan tanpa kendali, kata Imam Al-Ghazali, ghalabat alal aqli, ia akan mengalahkan akal. Tuh. Jadi kalau nafsu tidak bisa dikendalikan, maka dia akan mengalahkan akal. Wa in kufat in qadat lil haq, namun jika dikekang, jika dikendalikan oleh kita, maka ia akan tunduk kepada kebenaran. Nah, itulah nafsu. Jadi ibarat motor ya, motor geus butut, ai gas kenceng, ai direm ngeblong. Nah, eta nafsunya. Jadi kan kalau kita sedang mengendarai sebuah motor, brot bae nyerobot, ayah kanan ayah kiri. Jadi kalau kita lagi naik motor, kemudian spion kita ditenggor oleh orang, biasanya orang kumata dalam pemikiran orang, rek bersabar apa rek balis, rek balik naonta, ngomel lain bangsat siata. Berarti kalau kita mengatakan seperti itu, maka itu sudah termasuk adalah kepada nafsu yang kurang baik, nafsu yang jahat. Coba kalau kita sabar ketika kita ada permasalahan, ketika motor kita diserempet, mobil kita diserempet, rumah kita diberikan sebuah kotoran oleh orang lain, maka kalau kita sabar, maka itu pahalanya lebih besar daripada kita ngomel maupun memukul seseorang. Kan luar biasa begitunya. Makanya nafsu itu bukan buat dimatikan, tetapi nafsu itu harus bisa kita kendalikan. Nah, jadi sama dengan motor tadi. Jadi lamun gasnya, kan motor lamun eueuh gasan moal bisa lempang lain. Mobil eueuh gasan moal bisa lempang. Tah, gas itu adalah sebuah nafsu dan rem adalah sebuah akal. Jadi sama-sama harus bisa berjalan seiring dan seirama. Jadi kalau eueuh nafsu pan hidup eueuh gairah lain. Nah, jadi nafsu itu harus bisa kita kendalikan dengan baik sehingga nafsu kita itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Nafsu ingin selalu melakukan sholat berjamaah, baik ya. Nafsu ingin selalu sholat tahajud di tengah malam, baik. Nah, cuma ulah nafsu aya ngomelan pamajikan bae, bahaya deunya. Jadi lamun rek ngomelan pamajikan kuduna di jero kamar bae, ulah sampai kelihatan ku barudak deui tah. Nya, sebab lamun ditinggali ku barudak akan nempo. Nah, mending bae lamun di jero kamar mah aturan ribut jadi rapih deui pan nya. Nah, salah satunya seperti itu. Maka buatkanlah kendali bahwa nafsu itu jangan kita matikan, nafsu itu harus kita jadi kendalikan. Hadirin jamaah kajian subuh yang berbahagia, di dalam surah Ali Imran ayat 3 surat Ali Imran surat ketiga ayat 14, Allah menjelaskan tentang keinginan ataupun nafsu seorang manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, kata Allah. Dijadikanlah terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap sesuatu yang diinginkan, hubbus syahawat, sesuatu yang diinginkan, minan nisa, dari perempuan. Tah kunaon Allah menomorsatukan bahwa keinginan manusia adalah seorang perempuan. Buku naon tak kira-kira tah? Nya,
Di dalam Ibnu Katsir dijelaskan kenapa Allah memberikan tentang sesuatu yang utama adalah perempuan. Karena di dalam diri perempuan itu ada li'annal fitnah bihinna asyad. Di dalam diri perempuan itu ada fitnah yang ditimbulkan sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Kan perempuan diciptakan untuk difitnah. Nah, kita lihat di dalam sejarah mengatakan bahwa banyak orang yang sudah mapan, banyak orang yang sudah berkuasa jatuh di hadapan seorang perempuan. Karena perempuan itu diibaratkan sebuah tiang negara. Kalau perempuannya baik, maka negara itu akan baik. Termasuk di kita, di orang, kalau di Beijing perempuannya baik semua, maka negara Beijing pun akan menjadi baik. Akan tetapi sebaliknya, apabila perempuannya kurang baik, maka desa itu pun termasuk desa yang kurang baik. Karena memang segala sesuatu di dalam diri perempuan itu ada fitnah yang begitu besar. Kenapa? Coba baiklah mun aya jelema duaan, laki-laki jeung perempuan. Naon anu aya di pikiran urang? Nah, sok pasti rek mojok usaha ieu. Padahal misalkan rek diskusi ataupun rek naon tah? Ibaratna rek curhat, tapi mah lamun curhat mah ulah amun bikang ulah ka lalaki, mun lalaki ulah ka bikang. Nah, jadi memang di dalam diri perempuan terdapat fitnah. Kan beredar kemari berita bahwa ada seorang mantan gubernur karirnya bisa jatuh akibat naon? Perempuan terperdaya banyak loba nu kitu. Makanya sing hati kita terhadap perempuan. Tetapi kalau perempuannya itu soleh bagaimana? Ya matlubun margubun fihi mandubun ilai. Apabila dia adalah selalu memelihara kehormatannya, dia adalah wanita-wanita yang sangat baik, maka itu adalah merupakan sebuah keharusan, mandubun, dan juga sebuah kesunahan. Nah, mudah-mudahan banyak perempuan-perempuan diurang pada perempuan yang selalu menjaga kehormatannya, perempuan yang baik-baik saja. Ya, karena baik-baik, alhamdulillah, pannya negara orang juga tentrem, karena di dalam jiwa perempuan itu adalah terlahir manusia yang sukses. Ayo, makanya marilah kita muliakan istri-istri kita, anak-anak kita. Ya, karena memang mereka adalah madrasatul ula. Pendidikan yang pertama anak-anak kita adalah bagaimana ibunya yang mendidik, ibunya yang menjadi nomor pertama dalam proses pendidikan. Ya, maka dari itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan adunya mata. Dunia itu adalah diciptakan sangat indah, banyak kesenangan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baiknya keindahan itu, sebaiknya kesenangan itu apa? Almar'atus sholihah, yaitu adalah perempuan yang soleh. Seperti naon lagu Roma Irama lain, setiap keindahan dunia cenanya hanya istri saleha. Berarti hadis datang tanya. Nah, ibu-ibu kira-kira sudah soleha belum tuh? Nah, ada 3 karakter bahwa wanita itu disebut soleha. Nah, yang pertama bu ya, inna dhara ilaiha, apabila dia dilihat oleh suaminya, sarothu, maka suaminya akan gembira. Bu, coba kedeng pulang tanya, Pak, iya pulang gembira dalam dideule. Nah, dalam gembira berarti ibu termasuk wanita yang soleha. Makanya ibu-ibu lamun diimah kudu ngagelis nya supaya suami gembira, supaya suami betah. Ieu mah ai kondangan galeulis, ai diimah cepang camping makena daster doang deui nya. Komo mah geus kakanjeng teu nyikat deui. Aduh, lengkap tah. Jadi inna dhara ilaiha, apabila dilihat sarwatku, maka suaminya akan merasa
gembira. Berarti kalau ibu geus nanya selaki geus gembira, tak berarti eta termasuk kepada perempuan yang soleha. Anu kadua naon tah? Wa in amaroha, apabila diperintahkan oleh seorang suami ata'athu, maka seorang istri itu harus taat nurut tah ka salakinya, tapi merintahna anu perintah kebaikan, ali disuruh nyolong mah atuh ulah nya tah. Jadi lamun ibu-ibu geus nurut ka perintah suami, maka itu termasuk dalam kategori istri yang soleha. Nah, itu anu kadua cirina nya. Naon anu ciri katilu kata Rasulullah? Wa in goba anha, apabila suaminya pergi keluar kota untuk bekerja, untuk bermuamalah, untuk berbisnis, afidtuhu fi nafsiha, maka dia akan bisa menjaga kehormatannya. Nah, apabila memang suami kita tidak ada, maka ibu tidak boleh memperkenankan menerima tamu, termasuk tukang paket sing ada ieu nya. Jeung Pak atuh kitu kudu siap. Jadi lamun aya terima tukang paket, kudu rapi, kudu ijeun heula ka suami. Karena biasana pan ibu-ibu lamun menerima paket kumaha coba? Make daster nya, pakaianna di luhur dengkul tapi luhurna make jilbab. Tah biasana menerima paket dipoto teh ku tukang paket, dipoto tah khawatir foto isi urang nyebar, kan bahaya tah mun kitu nya. Makanya saya menerima paket, awas jangan foto sayahnya, foto paketnya saja. Kitu urang kudu tegas, kan nya moto lain. Coba lamun ibu make daster doang nya, dengkulna kadeleuhan, ai di luhur make jilbabnya. Nah, makanya menerima paket pun kita harus bijak menjaga kehormatan keluarga kita. Nah, makanya kudu geus bang paketna teu bae di luar tah, kitu bae lamun urang tidak mau membuka pintu. Tapi kumaha lamun kagoceng datang ka imah? Tah, teu bae duit tah ulah gede-gede nya 100.000 bae di hareup imah cukupnya. Tah jeung kumaha mana masjid urang. Tenanan senajan teu diketok ge, yang penting duitnya geus disiapkan gitunya. Nah, jadi apabila suaminya pergi, maka seorang istri harus bisa menjaga kehormatannya. Salah satunya itu. Jadi kita tidak boleh menerima tamu sembarangan. Mohon maaf suami saya tidak ada, jadi silahkan taruh aja di situ. Nah, kudu gitunya. Ulah sampai orang terima paket, ai banget di jilbaban, ai daster cuma sadengkul doang gitunya, wa malihi, dan juga memelihara harta bendanya. Nah, itulah keinginan yang pertama manusia adalah cinta terhadap perempuan. Kemudian yang selanjutnya kata Allah wal banin, yaitu kecintaan terhadap anak-anaknya. Di antara kita pasti akan sayang kepada anak-anak kita. Tapi sayangnya kita terhadap anak-anak kita itu ada beberapa kriteria, ada beberapa macam. Yang pertama kata Ibnu Katsir dijelaskan bahwa watarota yakunu litaktsirin nas. Jadi ada kalanya kita itu cinta terhadap anak-anak kita, cinta kepada istri kita dalam rangka ingin memperbanyak keturunan, wa taktsiri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada mahmudun, maka dalam hal ini sesuatu yang terpuji. Jadi kalau kita memiliki anak, tujuannya agar anak kita selalu menyembah Allah, menjadi umat yang baik, dan juga memperbanyak keturunan, maka ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika orang berhubungan intim dengan istri kita, maka kita harus berdoa. Nah, disitulah indahnya umat Islam. Nah, jadi ulama hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu belaka. Nah, lamun melampiaskan sekedar hawa nafsu, maka sesuatu itu tidak
diperbolehkan. Ya, itu. Jadi anjuran dari Rasulullah SAW bahwa kalau kita memiliki anak untuk memperbanyak keturunan dan juga anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, itu adalah sebuah keharusan dan sebuah kewajiban agar umat kita tidak hilang nantinya. Nah, ya, jadi lain halnya apabila kita tujuannya adalah lain untuk sebuah kebanggaan, misalnya boga anak kan, namun anak sukses orang sok bangga lain tuh anak saya mah kayak hiji gawe di ditu wajib nage kode cenah lain. Tah anu hiji di mana? Tah anu hiji gawe di Jakarta di BUMN wajib nage kode jasa. Anu katilu lah, anu katilu mah dah gitu bae sih nya di imah ngajedog. Nah, sebenarnya kita selaku orang tua tidak boleh membeda-bedakan anak. Memang secara lahiriah anak kita sukses, gajinya besar, selalu mengirimkan uang kepada kita, tetapi anak yang ada di dekat kita dia tidak bekerja, ya, karena mencari kerja sulit, kemudian kita menganggap dia tidak berguna. Jangan tanya ulah milah-milah anak, kudu seimbang, anak mah kabeh kudu di alam ku urang, kudu disayang. Kanyahoana ketika kejadian orang tuanya yang sakit. Coba kira-kira lamun kurang gering tanya anu di tiangan anu jauh lah anu deket heula nya. Coba lamun anu jauh lah ceng bapak keur gering Nipa saya keur sibuk moal bisa. Coba bapak nak keur gering sibuk moal bisa. Anu tadi menjadi dokter misalkan ditelepon lupa sibuk karena harus ada operasi. Coba mementingkan orang lain ketimbang orang tuanya. Tapi anak yang diciptakan oleh Allah bersama orang tuanya di rumah, meskipun dia pengangguran, ayo pak, ayo bu, saya antar ke rumah sakit. Tuh, makanya ulah sok disia-siakan, ulah sok direndahkan ketika anak orang bersama orang tapi tidak memiliki sebuah pekerjaan. Mungkin dia diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk menjaga kita. Jadi jangan sampai kita merendahkan atau membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, ya, jadi ulah sampai gitu kan diurang lebana sok itu lain. Nah, maka hindarilah kita membeda-bedakan anak orang. Semua anak yang ada itu miliknya, takdirnya semua berbeda-beda. Jadi ulah sampai ayang sarua kabeh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah manusia itu cinta kepada wal qanatiril munqantoroh. Jadi ingin selalu banyak harta dan menumpuk-numpuk harta. Nah, jadi hati-hati juga terhadap sesuatu yang kita miliki. Karena wal qanatir muqantarati minadz zahabi wal fiddah, menumpuk harta berupa emas dan juga berupa perak. Karena wahubul mal, kata Ibnu Katsir, bahwa cinta terhadap harta tarata yakunu lil fakhri, karena pada dasarnya juga terdorong oleh ingin membuat sesuatu kesombongan diri. Nah, wal khuyalai, dan juga berbangga-bangga diri. Jadi lamun kurang boga harta yang banyak, ya rezeki yang luas, janganlah kita menyombongkan diri dan juga merendahkan orang lain. Karena ini adalah apa? Fahada madmumun, sesuatu yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita banyak rezeki, jangan berlaku sombong, jangan menganggap orang lain itu bisa dibeli oleh uang. Karena kekayaan yang kita miliki pada hakikatnya adalah punya Allah. Suatu saat bisa diambil, ya. Jadi ketika orang banyak harta, maka kita tidak diperkenankan untuk berbuat takabur. Nah, selanjutnya wal khailil musawwamah,
cinta terhadap kuda pilihan lainnya lainnya. Nah, kunaon nih diriabanan cinta kepada kuda? Nah, mungkin zaman ayeuna mah adalah cinta terhadap kendaraannya. Lamun motor mah berarti motor naon kaum mah? PCX menurutnya, motor NMAX nya. Tah lamun mobil mah berarti mobil Innova, Pajero. Tah. Jadi memang di dalam cinta terhadap kendaraan Ibnu Katsir membagi menjadi 3 karakter. Yang pertama adalah kecintaan terhadap kendaraan ketika kita memiliki sebuah kendaraan itu bersiap untuk berjihad di jalan Allah. Seperti naon? Urang boga motor selalu dipakai untuk ke masjid melaksanakan sholat subuhnya. Kemudian kita mendengarkan tausiah, berarti kendaraan orang itu sudah dipakai untuk jihad fi sabilillah. Nah, itu mah bagus berarti. Ya. Atau yang kedua untuk membanggakan diri, pamer. Nah, iya anu teu meunang. Nah, jadi lamun urang boga kendaraan hanya untuk pamer, untuk action itu tidak boleh. Yang ketiga adalah supaya apa? Pemiliknya memiliki sebuah ampunan kepada Allah. Nah, berarti supaya kendaraan yang kita miliki itu bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, itulah yang disebut dengan kuda pilihan. Kemudian wal an'ami wal harth, senang kepada hewan dan juga kepada hares. Hares itu adalah sawah ladang. Sahanu teresep ka sawahnya, kamu diberi mahkomonya. Dzalika mataul hayatud dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Semuanya itu akan fanah dan hilang. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah adalah tempat kembali. Nah, jadi itulah bahwa hadis ini bukan berarti mendorong kita untuk selalu berbuat maksiat, akan tetapi tuba li abdin adama qorba bi babis samai bitaubah wad du'a. Akan tetapi hadis ini senantiasa agar kita selalu beruntung dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang kita lakukan. Ya, jadi segala sesuatu yang pernah kita lakukan, kesalahan apapun, maka kita selalu bersegera untuk bertaubat dengan mengucapkan istighfar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan, Allah segera ampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi apabila kita telah menyakiti hati kedua orang tua kita, menyakiti hati kita, istri-istri kita, maka segeralah kita minta maaf secara langsung. Mudah-mudahan hidup kita selalu tentram, damai dan bahagia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.